Saudara-saudari di dalam Kristus Yesus, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan di hari Minggu 17 Juli tahun 2022. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menenangkan hati di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami agungkan dan kami sembah Allah kami yang mengasihi kami, hingga kami dapat berkumpul mendengar firman-Mu di saat ini. Oleh karena anugerah dan kasih-Mu, kami mau menenangkan hati kami. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan daripada Roh Kudus menyertai hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dari Lukas pasal 19 ayat pertama sampai ayat ke-10. Beginilah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian pembacaan ayat firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di dalam Kristus. Salam. Saudara-saudari di dalam Kristus Yesus, kita sudah tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk membawa keselamatan kepada manusia. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, lalu kemudian Yesus datang ke dunia untuk mencari orang berdosa itu. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena Allah tidak ingin umatnya, manusia ciptaan tangannya, menjauh dari Dia. Allah tidak ingin manusia ciptaan tangannya sendiri itu direbut oleh dunia, direbut oleh kekuatan iblis, kekuatan jahat. Yesus datang ke dunia untuk mencari orang-orang berdosa itu. Tetapi satu hal perlu kita ketahui, bahwa keselamatan itu tidak kepada semua orang, tetapi hanya kepada orang yang mau menerima. Hanya kepada orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Artinya bahwa harus ada respon dari manusia. Benar, Yesus datang mencari. Yesus datang ke dunia menebus dosa manusia. Tetapi manusia juga harus mau dicari. Manusia juga harus ada respon, mau menerima. Sehingga keselamatan itu nanti akan menjadi bagian manusia itu. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita fokus kepada Zakheus dari firman Tuhan yang kita baca ini.
Apa saja yang dilakukan oleh Zakheus hanya untuk melihat dan ketemu dengan Yesus. Zakheus ini sebelumnya bukan orang percaya kepada Yesus. Zakheus ini hanya mendengar kabar bahwa Yesus ada. Dari kabar yang ia dengar itu, dia punya keinginan untuk melihat seperti apa Yesus itu, orang apa Yesus itu. Di sini kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia, keliling-keliling mencari orang berdosa. Tetapi juga Zakheus ada keinginan untuk ketemu Yesus. Ada respon antusias dari hati Zakheus untuk juga melihat dan ketemu dengan Yesus. Zakheus ini walaupun soal materi, soal harta dia tidak kekurangan. Karena dia adalah orang kaya. Dia adalah seorang pejabat, kepala pemungut cukai. Tetapi ada juga kekurangannya, yaitu badannya sangat pendek. Tetapi badannya yang pendek itu, ia tidak menyerah pada kekurangannya itu. Ia tidak mau kalah dan menyerah pada kekurangannya. Ia terus berusaha mencari cara untuk ketemu Yesus. Seperti itulah saudara-saudari, kalau sudah ada keinginan di dalam hati manusia untuk bertemu dengan Yesus, maka tidak peduli dengan kelemahan dan kekurangan. Setiap orang pasti memiliki kelemahan, memiliki kekurangan. Dari firman Tuhan ini kita belajar, dari Zakheus ini kita belajar, jangan jadikan kendala untuk datang kepada Tuhan Yesus. Zakheus tetap berusaha. Kelemahan-kelemahan kita, mungkin kita sering berkata, saya tidak layak kepada Tuhan Yesus karena saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa berdoa, saya orang kurang mampu. Atau banyak kendala-kendala yang terus ada di dalam perasaan kita ketika kita mau ikut Yesus. Di hari ini, jangan jadikan kendala kekurangan apapun yang ada di dalam diri kita untuk ikut Yesus. Kita terus berusaha, kita terus berjuang. Karena Tuhan tidak melihat dan tidak menilai kelemahan pribadi seseorang pada saat ikut Dia. Zakheus terus berusaha dan mencari cara. Apa yang ia lakukan? Ia berlari mendahului orang banyak. Kalau kita artikan ini, bahwa Zakheus ini untuk mencari Yesus, untuk ketemu dengan Yesus, ia tidak suka sama seperti orang banyak. Tetapi ia berlari mendahului. Harus melebihi orang lain. Harus melebihi orang banyak demi mendapatkan Yesus. Dalam artian Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam mengikut Yesus, jangan bergantung kepada orang lain. Kadang kita tergantung kepada orang lain. Contohnya kalau berangkat ke ibadah tengah minggu contohnya. Kita melihat-lihat dan tunggu-tunggu dulu. Tetangga udah berangkat belum ya? Kalau tetangga belum berangkat, kita masih belum mau berangkat juga. Tetapi nanti kalau tetangga sudah mau berangkat, baru kita berangkat juga. Itu artinya kita hanya ikut Yesus itu sama seperti orang banyak. Kalau orang di sekitar kita berdoa, kalau kita ada di dalam tempat ibadah, kita lihat sekeliling orang berdoa, baru kita berdoa. Kalau di sekeliling kita tidak berdoa, kita juga tidak berdoa. Karena merasa malu, tidak percaya diri. Zakheus, ia ikut Yesus, mencari Yesus itu harus melebihi orang lain. Berlari ke depan jauh melewati orang lain. Lakukanlah yang lebih daripada orang lain. Antusias untuk datang kepada Tuhan. Semangat untuk mencari Tuhan Yesus itu. Antusias untuk memuji dan ikut Tuhan.
Zakheus terus berusaha sampai ia melakukan apa yang belum biasa dilakukan oleh orang lain. Apa yang dia lakukan? Ia memanjat pohon ara. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari, Zakheus ini dia adalah seorang pejabat, kepala pemungut cukai. Dia adalah orang kaya di kota Yerikho. Kalau kita memandang keadaan orang sekarang seperti keadaan Zakheus ini, pasti Zakheus ini orang terhormat. Tetapi coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang pejabat, seorang kaya yang terhormat mau memanjat pohon ara demi melihat Yesus. Itulah hal yang dilakukan, yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Mungkin kalau dia peduli dengan orang lain, kalau dia peduli dengan harga dirinya, mungkin dalam perasaannya bilang begini, apa nanti kata orang kalau saya memanjat pohon hanya demi melihat Yesus ini? Tetapi Zakheus tidak peduli dengan itu. Demi melihat Yesus, ia berani mengambil resiko. Tidak peduli harga diri. Rasa malu dibuang jauh-jauh. Karena harga diri, rasa malu itu yang sering menghalangi seseorang datang kepada Yesus. Gengsi, malu, tidak percaya diri, merasa tidak layak untuk melakukan itu, merasa tidak layak untuk mengambil pelayanan itu, merasa tidak layak untuk melakukan pekerjaan untuk Tuhan itu. Itu ada banyak terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari. Zakheus, ia rela memanjat pohon ara hanya untuk melihat Yesus. Untuk bisa melihat Yesus, untuk bisa ketemu dengan Yesus, harus melakukan sesuatu hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Harus rela melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh Zakheus ini. Jangan mempertahankan ego. Jangan merasa tidak layak melakukan hal-hal untuk ikut Tuhan. Bahkan dari firman Tuhan ini kita bisa katakan, jika mau ketemu Yesus, maka buang rasa malu dan mempertahankan harga diri duniawi. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari apa yang dilakukan oleh Zakheus, ia mendapat hasil yang pasti. Hasilnya apa yang dia dapat? Membuat Yesus berhenti di kota Yerikho, bahkan masuk ke rumah Zakheus. Coba kita perhatikan dari ayat pertama. Sebenarnya Yesus tidak ada keinginan untuk berhenti di kota Yerikho. Yesus tidak ada rencana untuk berhenti di rumah Zakheus. Dari cerita ini kita bisa baca bahwa Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Sebenarnya Yesus hanya mau lewat, hanya mau melintasi. Tetapi karena hal-hal yang luar biasa dan dahsyat yang dilakukan oleh Zakheus, membuat Yesus berhenti di kota itu, bahkan masuk ke dalam rumah Zakheus. Yang artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan menjadi bagian kita jika kita melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang melebihi, atau antusias untuk mencari Yesus. Ada respon, ada sesuatu usaha yang harus kita lakukan, baru bisa kita mendapatkan ketemu dengan Yesus dan keselamatan itu menjadi bagian kehidupan kita. Kalau engkau ingin Yesus masuk ke dalam rumahmu, maka lakukan hal-hal yang menarik hati dan perasaan Yesus. Seperti Zakheus, Yesus berkata, segeralah turun. Zakheus, segeralah turun.
sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari, usaha dan tindakan Zakheus untuk mencari dan ketemu dengan Yesus. Sampai mengalihkan perhatian Yesus masuk ke rumahnya. Setelah Yesus masuk ke rumah Zakheus, mulai dari saat itulah hidup Zakheus berubah menjadi berbelas kasihan dan bukan lagi memeras orang. Ia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan semua orang yang pernah ia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Yang artinya bahwa apa yang ia miliki selama ini, harta, kekayaan, uang, materi, jabatan, dan semua kebahagiaan di dunia ini ia miliki. Tetapi ketika Yesus masuk ke rumahnya, ketika ia telah memiliki Yesus dalam hidupnya, semua apa yang dia miliki sebelumnya menjadi tidak berarti dan tidak apa-apa bagi dia. Sehingga ia rela untuk menghadiahkan kepada orang miskin. Ia rela memberikan kepada orang miskin. Ia rela mengembalikan 4 kali lipat. Coba bayangkan kalau di dalam pikiran Zakheus bilang begini, kalau saya berikan ini kepada orang miskin, kalau saya kembalikan 4 kali lipat, besok kami makan apa? Takutnya nanti kami jatuh miskin. Ia tidak peduli itu lagi. Hatinya sudah dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Karena Yesus sudah ada di dalam hatinya. Karena Yesus sudah ada di dalam rumahnya. Terjadi perubahan drastis dalam kehidupan Zakheus. Dan akhirnya Zakheus dan keluarganya mendapat keselamatan daripada Yesus Kristus. Di ayat yang ke-9, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Karena ada respon, ada perjuangan, ada antusias untuk menerima Yesus dalam hidupnya yang dilakukan oleh Zakheus, yang membuat dia menerima keselamatan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dari firman Tuhan ini mari kita merenungkan hati kita dan perasaan kita. Jangan mengeraskan hati kepada Tuhan Yesus. Jangan tutup hatimu untuk Yesus. Tetapi responlah, terimalah, antusiaslah untuk menerima keselamatan itu. Ketika Yesus datang mau mencari, maka kita yang harus datang untuk mau dicari oleh Tuhan Yesus juga. Jangan enggan, jangan malu. Karena banyak orang merasa, saya orang berdosa, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan nanti kebanyakan tidak mau datang beribadah. Tidak mau kalau hamba Tuhan datang berkunjung ke rumahnya karena merasa tidak layak. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus adalah kasih. Ia mengasihi saudara-saudari. Ia mengasihi Bapak Ibu. Karena Yesus datang untuk mencari. Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Yesus mencari yang hilang. Yesus mencari yang jauh dari Tuhan. Yesus mencari yang belum mengenal Allah. Justru itulah Yesus datang ke dunia untuk mencari semua orang yang telah jauh dari Tuhan, yang telah diikat oleh kegelapan, yang telah diikat oleh dosa, yang telah terjerumus kepada hal-hal duniawi. Yesus datang mencari itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan mengeraskan hati. Kembalilah kepada Tuhan. Antusias jugalah untuk melihat, mencari Yesus itu. Maka keselamatan daripada sorga itu nanti akan menjadi bagian daripada hidup kita. Akan kita miliki. Seperti Zakheus yang pada saat itu juga keselamatan ada di dalam rumah itu.
Jika sudah ada di dalam Yesus, maka damai sejahtera, sukacita, berkat, kehidupan adalah menjadi milik kita. Karena itu ikut Yesus, jangan ragu, jangan bimbang. Karena Yesus menjamin keselamatan, Yesus menjamin kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, dan ayat firman Tuhan yang akan menjadi ayat hafalan kita, yaitu dari Lukas pasal 19 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita sebutkan bersama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan kami Yesus Kristus. Bahwa Engkau datang di dunia ini untuk mencari orang berdosa, mencari yang hilang. Dan kami manusia juga akan menerima, mencari, mau dicari oleh Tuhan Yesus. Sehingga keselamatan itu juga menjadi milik kami. Ajar kami Tuhan, ajarlah kami umat-Mu semua untuk taat dan mau membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bertahtalah dalam hidup kami Tuhan, kami siap memuji-muji-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.